Tes 1, 2, 3, 7. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Abdul Hamid. Kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Meraih Kedamaian dengan Mujahadah An-Nafas, Husnudzon dan Ukhuwah. Anak-anakku semua, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Semoga kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir mendapatkan kemudahan dan mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafas, husnudzon dan ukhuwah ini sangat penting bagi kita kelas 10 ya, semester gasal. Seperti yang kita ketahui, mujahadah an-nafas adalah upaya ya, sebuah upaya untuk mengontrol diri supaya kita dapat melakukan perbuatan yang baik. Sedangkan husnudzon sendiri adalah berprasangka baik. Ukhuwah adalah persaudaraan, dan ketiganya tadi semuanya adalah perintah agama kita. Anak-anakku semua, nanti kita akan membahas Al-Quran surat Al-Hujurat dan itu nanti kita bahas setelah ini ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, di sini sebelum kita membahas materi tentang husnudzon, kita lihat di sini, bahkan di sini kita harus dapat membaca Al-Quran dengan tartil, dengan hukum tajwid yang benar. Nah, dalam lingkaran ini adalah hukum bacaan ya, atau tajwid. Marilah kita bahas bersama. Nah, ini dari lingkaran ini kita bisa lihat ya. Nanti kalian cari ya apa hukum bacaan tersebut. Nah, selanjutnya selain kalian harus mengetahui hukum bacaan, paling tidak kalian harus bisa menerjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kalau menadanya Allah pada orang yang dikasihi, stanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah olehmu banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggunjing sebagian kamu atas sebagian yang lain atau ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri mantan? Fakarihtumuhu, tentunya kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Asbabun nuzul dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut tentang berprasangka baik ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tertidur sambil mendengkur.
Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang melarang seorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudzon atau berprasangka baik. Yaitu orang yang beriman diperintahkan untuk menjauhi prasangka, yaitu suudzon. Nah, suudzon ini kebalikan dari husnudzon. Kalau husnudzon kan berprasangka baik, suudzon itu berprasangka buruk. Karena ia merupakan dosa. Sebaliknya diperintahkan untuk memperbanyak prasangka baik atau husnudzon. Nah, kalau kita husnudzon dengan orang lain, maka orang lain itu akan suka dengan kita. Tapi kalau kita punya teman atau tetangga, kita sering suudzon, nah, kita akan dijauhi oleh mereka. Jika seorang sudah berprasangka buruk, bisa dipastikan akan melakukan perbuatan buruk berikutnya, yaitu tajasus, dilanjutkan menggunjing atau gibah, membicarakan keburukan orang lain. Nah, orang beriman juga dilarang untuk mencari kekurangan atau mencela atau mencari aib orang lain. Tajasus ini memata-matai, mengintai. Orang beriman juga dilarang untuk menggunjing, gibah, membicarakan aib, keburukan dan kejelekan. Nah, membicarakan aib atau keburukan orang lain kalau itu benar adanya, itu namanya gibah. Tapi kalau tidak benar, itu namanya fitnah. Nah, ini bahaya bagi kita sebagai umat Islam. Gibah itu diibaratkan laksana memakan bangkai atau daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Perbuatan yang sangat menjijikkan atau keji, tidak disukai, sangat dibenci untuk dilakukannya. Orang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan cara menghindarkan diri dari prasangka negatif, menjauhkan diri dari perbuatan jasus dan atau gibah atau menggunjing Allah Subhanahu wa taala, sangat menginginkan dan menerima taubat hambanya, juga memberikan kasih sayangnya kepada hambanya yang berbuat baik, berprasangka baik atau positif, melihat kebaikan orang lain dan membicarakan hal-hal yang positif kebaikan dari orang lain. Jadi anak-anakku semua, saya harapkan kalian memiliki jiwa, memiliki kebiasaan yang berprasangka baik terhadap teman-teman kalian, ya, karena ini adalah perintah. Selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan apa itu ghibah, bagaimana tercantum dalam hadis An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW atadruna mal ghibah, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakruhu afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqadil tabatahu wa illam yakul fihi ma taqulu faqad bahattahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, tahukah kalian apakah ghibah itu? Sahabat jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi berkata, engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Nabi SAW ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang itu? Ini kalau yang sudah jadi itu maka engkau telah menghitung. Nah, anak-anakku semua, jauhi perbuatan ini karena sudah jelas larangan itu ada di Al-Quran dan di Al-Hadis yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, pegangan kita sebagai umat Islam, pedoman kita sebagai umat Islam. Oke, itu semua. Untuk berikutnya kita lanjutkan di slide berikutnya.
Sekian dari saya, Bapak Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.